Oke Cox, kembali lagi dengan saya Ocox yang pada episode kali ini saya akan membawakan film yang berjudul Prey 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita dan sukunya yang berperang melawan predator berevolusi tinggi. Tanpa panjang lebar udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Berlatarkan tahun 1719 di Great Plains. Ada seorang wanita yang bernama Naru yang dibesarkan untuk menjadi seorang tabib yang padahal Naru sangat ingin menjadi seorang pejuang sama halnya seperti kakaknya yang bernama Tabe dan ayahnya. Tetapi itu membuat keluarganya khawatir. Naru pun sering berlatih untuk membuktikan jika dia juga bisa menjadi pejuang. Di suatu ketika Naru dengan anjingnya yang diberi nama bukan Heli melainkan Sari, keluar untuk memburu rusa. Tetapi Naru mendengar suara yang asing dari langit dan mengira jika itu adalah Thunderbird, yang ternyata itu adalah pesawatnya si Predator Cox. Dan si Predator baru aja turun. Pada saat sang kakak dan rekannya pergi untuk menyelamatkan temannya yang diserang harimau, Naru diam-diam mengikuti mereka tetapi ketahuan oleh timnya. Tetapi sang kakak mengizinkan Naru ikut karena dia mengetahui obat-obatan. If we find Puyi alive, she knows medicine. Saat mereka melanjutkan perburuan, berkat si anjing menemukan Puyi yang sedang sekarat, Naru langsung mengobatinya dan sebagian orang langsung membuat tandu untuk mengangkat Puyi pulang. Pada saat perjalanan pulang sang kakak menyuruh berpisah karena dia akan memburu singa yang melukai Puyi. Tetapi Naru yang melihat banyak kejanggalan itu berbalik arah dan menyusul sang kakak dan menjelaskan kepada kakak jika ada sesuatu yang lain karena melihat kejanggalan itu. Tetapi sang kakak tidak percaya dan tetap memburu singa tersebut. Mereka pun menyiapkan umpan untuk memancing singa tersebut keluar dan Naru menunggu di atas pohon dengan pemburu satu ini. Beberapa saat kemudian rekan Naru yang berada di atas pohon diserang dan jatuh. Lalu singa tersebut naik ke atas pohon dan ingin memburu Naru. Naru yang mundur terlalu jauh akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat Naru terbangun dia sudah berada di rumahnya bersama ibunya. Beberapa saat setelah Naru siuman, sang kakak telah pulang dengan membawa hasil buruannya yaitu singa. Hal itu membuat Tabe mendapatkan pujian dan diangkat sebagai kepala suku sebagai ketua perang. Keesokan harinya Naru pergi menyelidiki tentang kejanggalan yang sebelumnya. Naru berburu seorang diri dan ditemani oleh sang anjing. Mendaki gunung menyusuri hutan dan lembah dan menemukan petunjuk lain lagi yaitu berupa cairan aneh dan jejak kaki yang besar. Di sisi lain kita melihat sang predator yang memiliki kemampuan transparan sedang berburu serigala. Dan dengan mudah predator tersebut memotong kepala serigalanya. Setelah memotongnya, kepala serigala tersebut dibawa dan disemprotkan cairan yang membuat daging dan kulitnya langsung meleleh dan jadi tengkorak. Tengkorak tersebut dijadikan hiasan di pinggang predator tersebut. Di tempat lain Naru melihat sekumpulan hewan berbadan besar yang mati dan tinggal daging saja. Hal itu membuat Naru semakin yakin bahwa ada bahaya besar yang sedang menanti mereka. Setelah Naru pergi dan tanpa disadari, predator juga mengikuti Naru. Pada saat di tengah-tengah hutan Naru terjebak di lumpur hidup yang membuatnya hampir meninggoy. Naru pun melemparkan kapaknya untuk bisa keluar dari situ tetapi bolak-balik gagal dan pada kesempatan terakhir itu kapaknya berhasil nyangkut di ranting pohon yang membuat dia bisa keluar. Setelah keluar dari situ Naru pun bergegas membersihkan dirinya dan melihat beruang sedang menyantap mangsanya. Tetapi sang beruang mulai mencium keberadaan Naru. Hal itu membuat Naru menarik panah dan membidiknya. Pada saat membidiknya tali panah Naru putus yang membuat posisinya ketahuan. Naru pun bergegas memperbaikinya dan sang anjing mengalihkan perhatian sang beruang tetapi itu membuat Naru ragu dan akhirnya kabur melalui lubang di sungai yang mengarah ke ranting pohon agar tidak dapat digapai oleh beruang.
Pada saat Naru bersembunyi, Naru melihat ada yang aneh dengan beruang yang ternyata sang beruang sedang melawan predator yang kasat mata. Saat sang beruang kalah, darah beruang menutupi badan predator yang membuat Naru lari ketakutan melalui sungai. Saat berhasil kabur melalui sungai dan Naru pun pergi ke arah hutan dan bertemu pemburu, ya kita sebut saja Abang Pang. Abang Pang pun mengajak Naru kembali tetapi Naru tidak mau dan menjelaskan tentang kejanggalan yang ada di hutan tetapi Abang Pang tidak percaya dan akhirnya Naru adu jotos dengan Abang Pang. Tak lama setelah adu jotos dan Naru diikat dan tanpa disadari mereka sedang diamati oleh predator yang menggunakan mode transparan. Pada saat di perjalanan pulang mereka mendengar suara aneh dan ternyata itu adalah binatang. Tetapi itu tetap saja aneh dan ternyata itu adalah predator yang sedang membidik Abang Pang, dan akhirnya Abang Pang ditembak oleh predator sampai meninggoy. Pemburu yang lain pun kebingungan dan menembakkan panahnya tepat di tangan predator dan akhirnya predator menampakkan dirinya yang begitu menyeramkan dan sangat buas memangsa para pemburu. Pada saat Naru melarikan diri dari sang predator, Naru terkena jebakan Batman yang membuat kakinya terluka. Jebakan itu dibuat oleh suku lain yang dapat kita lihat mereka menggunakan senapan angin yang lebih baik dibandingkan Naru. Naru pun tidak sadarkan diri dan saat sadar diri dia sudah berada di base camp suku lain dan salah satu dari mereka menghampiri Naru dan bertanya apakah dia mengerti tentang benda aneh ini, karena mereka juga sedang mengejar sang predator karena Naru tidak ingin menjawabnya mereka mengeluarkan tawanan yang ternyata sang kakak. Akhirnya mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing predator keluar. Tanpa disadari predator malah menyerang mereka dari belakang dan menghabisi mereka satu persatu. Sang kakak yang ketakutan berkata jujur karena dia dapat menjadi ketua perang berkat strateginya. Naru pun beranggapan bahwa predator hanya akan memangsa siapa yang akan menjadi ancamannya. Dan Naru bukanlah ancaman karena itu ia masih selamat sampai sekarang. Di tengah pertarungan sang predator sempat terpojok oleh jebakan yang mereka buat, tetapi itu tidak bertahan lama dan predator mengeluarkan semua senjata canggih untuk memburu mereka semua. Tanpa disadari predator, Naru dan kakaknya memanfaatkan jebakan yang berada di dekat kakinya untuk memutuskan tali yang mengikat mereka dan akhirnya mereka berhasil bebas. Sang kakak pergi mencari kuda sedangkan Naru kembali ke base camp untuk mengambil peralatan dan menyelamatkan si anjing. Naru pun menghajar pemburu yang berada di base camp dan berhasil menyelamatkan anjingnya. Sorry. Saat selesai menyelamatkan anjingnya tiba-tiba orang yang mengerti bahasa Naru meminta tolong untuk diobati sebagai bayaran akan memberikannya pistol dan mengajarinya cara memakai pistol tersebut. After that, take this stick you see there. You put in the gun 3-4 times. Pada saat selesai diobati predator pun datang dan Naru pun bersembunyi di balik pohon. Sementara orang yang diselamatkan Naru berpura-pura mati dan berkat obat dari Naru itu bisa menipu penglihatan predator. Tapi sialnya predator menginjak kakinya dan dia menjerit karena itu predator spontan menusuknya. Pada saat si anjing datang dan predator siap membidiknya, datanglah sang kakak menyerang dan membuat helm predator terjatuh. Dan inilah pertarungan predator melawan sang kakak dan Naru. Di tengah-tengah pertempuran mereka sang predator menghilang yang membuat Naru dan kakaknya kebingungan. Sang kakak pun menyuruh Naru untuk lari karena kakaknya sudah tahu jika predator berada di sampingnya dan segera menusuknya. No more.
This is it. No. Bring it home. Naru yang pergi dengan rasa sedih di hatinya karena kehilangan kakaknya akibat keinginannya menjadi pemburu, tapi Naru yang sangat pintar ini memiliki cara untuk menghabisi predator. Naru menggunakan ketua suku lain untuk menjadi mangsa predator dan berhasil mengambil topeng predator untuk dijadikan jebakan dan Naru pun melawan sang predator. Dan di saat predator terpojok, Naru menariknya ke lumpur yang pernah membuatnya hampir meninggoy, tetapi sang predator dapat keluar dari lumpur tersebut dan membidik Naru, tetapi itu menjadi senjata makan tuan karena panahnya mengarah ke kepala predator sendiri. Hal itu membuat predator terbunuh dan Naru membawa kepala predator pulang dan karena perjuangannya Naru mendapat perhatian oleh sukunya dan Naru diangkat menjadi ketua perang. Dan berakhirlah film ini. Dari film ini kita belajar jika gender bukanlah masalah karena dengan usaha kita semua bisa setara, dengan usaha kita semua dapat melalui berbagai macam masalah dan juga berkat film ini kita belajar jangan sepele dengan wanita kalau gak mau dipenggal kepalanya. Saya Ocoks pamit undur diri dulu, jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang.